Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Pemirsa, semakin malam nampaknya semakin semangat untuk membahas bagaimana layanan kesehatan dihadirkan oleh negara secara maksimal begitu ya. Tapi Pak Edi, kenyataannya di lapangan ini cukup banyak nih Pak suara-suara masyarakat yang kemudian mempertanyakan soal layanan BPJS Kesehatan. Mungkin ada yang mereka punya ability to pay, tapi kemudian willingness to pay-nya hilang karena di lapangan Pak ketika menggunakan BPJS harus kemudian berhadapan dengan antrian yang begitu panjang, pelayanan yang tidak segera atau bertele-tele, dengan alasan birokrasi yang begitu luar biasa. Gimana Pak Edi? Ya memang ada kendali biaya, ada kendali mutu. Biaya pembiayaan kan oke nih, penghapusan ini biaya nih. Tapi yang lebih penting adalah kendali mutu layanan. Nah orang sering menyalahkan BPJS soal mutu ini, padahal mutu ini kewajibannya direktur rumah sakit kan. Kementerian Kesehatan kan tidak mungkin BPJS mengatur mutu layanan. Karena itu mutu jadi ranahnya sudah berbeda gitu. Sudah berbeda. Artinya tanggung jawab mutu layanan itu kepada semua direktur rumah sakit dan itu di bawah regulasi Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi PR-nya untuk memperbaiki layanan kesehatan di seluruh Indonesia harus mencapai standar yang ditetapkan. Karena itu sebetulnya sudah diatur. Layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS adalah yang sudah terakreditasi. Kalau terakreditasi itu kan jaminan mutu kan, atau stempel quality lah. Kalau Anda sudah akreditasi paripurna berarti layananmu bagus. Seharusnya. Maka setiap pasien yang datang ke situ memperoleh kepuasan dong. Betul. Dan itu wilayahnya regulasinya kan di Kemenkes kan. Maka Kemenkes harus mendorong seluruh rumah sakit ini harus mencapai standar mutu yang ditetapkan melalui akreditasi. Ini wilayahnya Kemenkes. Nah bagi BPJS, ketika rumah sakitmu mau bekerjasama dengan kami, you harus menetapkan mutu dong yang baik untuk pasien. Misalnya, berapa sih lama antrian? Harus dihitung dengan waktu dong, 1 jam, 2 jam, 6 jam, atau bertele-tele, kalau memang itu bisa cut. Kalau cut pasti rumah sakit akan kesulitan. Jadi selama ini kan pasti ada perbedaan persepsi antara rumah sakit dengan BPJS kan. BPJS menentukan standar tinggi karena susah diikuti oleh rumah sakit. Ya itu kewajiban BPJS. Oleh karena itu sekarang memang dari dimensi universal coverage sehat untuk semua itu yang paling berat adalah layanan. Oke, nah kalau sudah ketahuan Pak, di situ permasalahannya, apa kemudian yang harus dilakukan gitu? Karena kenyataannya sudah seperti itu, artinya harus ada pengawasan dong, audit yang juga dilakukan berkala dong Pak, ketika kemudian rumah sakit tidak bisa menjawab mutu atau standar mutu BPJS yang cukup tinggi ini. Masyarakat yang sakit tidak bisa menunggu juga Pak Edi dengan kondisi yang sulit. Nah makanya memperbaiki layanan rumah sakit kan bukan persoalan mudah kan. Pasti itu menjadi tanggung jawab utama direktur rumah sakit kan. Gitu loh. Jadi ini harus menjadi kesadaran semua bahwa direktur rumah sakit dan seluruh SDM yang ada di rumah sakit itu bertanggung jawab untuk layanan yang baik. Tapi pemerintah juga bisa melakukan agitasi. Kalau nggak memenuhi standar, tak putus kerjasamamu. Kalau diputus kerjasama, rumah sakit pasti kebingungan. Karena kehidupan pembiayaan rumah sakit itu berasal dari pembiayaan BPJS. Ini yang harus dikuati. Kan ada juga kan, agitasi paripurna. Tapi kenyataannya, kok prakteknya, berarti ada yang salah dong di situ. Apakah agitasinya abal-abal atau yang lain kan kita nggak tahu nih. Jadi beda kan misalnya kalau standar rumah sakit internasional, Joint Commission International Accreditation misalnya. Kalau rumah sakit sudah standar Joint Commission International Accreditation, pasti layanannya good. Di Amerika, di mana-mana kalau sudah standar itu, JOS pasti bagus. Apa yang terjadi dengan akreditasi di Indonesia? Nah ini yang perlu menjadi telaah. Nah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap ini? Kementerian Kesehatan dong. Dia yang punya otoritas mengendalikan seluruh kualitas layanan di Indonesia kan. Termasuk klinik, termasuk puskesmas, termasuk dokter praktek pribadi. Semua mensinergikan banyak elemen tersebut. Iya, semua harus dikontrol mutunya. Otoritasnya di apa? Di Kemenkes. BPJS hanya akan memutus kalau dia layanannya di bawah standar. Kan itu. Pak Yusuf, bagaimana kemudian menjelaskan penilaian atau mungkin stigma yang sudah cukup sering ada di tengah masyarakat kalau pakai BPJS ketakutannya pelayanannya jauh di bawah standar, jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi seharusnya begitu. Jadi kalau saya harus ada standarisasi
BPJS atau tidak BPJS itu harus sama. Karena kalau saya sebagai seorang dosen, banyak penelitian, tesis dan disertasi yang menyatakan kalau pasien yang bayar sendiri, pelayanan lebih bagus, begitu. Temuannya begitu ya, Pak, di lapangannya? Begitu BPJS, kualitinya akan berkurang. Nah, itu yang tidak boleh. Artinya, dimanapun dia mendapatkan pelayanan harus sama. Kita bisa lihat kalau di Semarang ada satu rumah sakit swasta yang tidak membedakan meskipun pasien BPJS dan tidak BPJS, tapi pelayanan sama, quality of service-nya sama. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi nanti jangan ada sampai sekarang udah dikasih pemutihan, orang berbondong-bondong datang, akhirnya, waduh kok kayak gini, patah semangat nanti. Jadi tetap quality harus dijaga. Dan memang kalau saya juga asesor rumah sakit, akreditasi rumah sakit, memang kita punya standarisasi dalam kita mengevaluasi rumah sakit, dan ketika dia lulus akreditasi kita tetap melakukan evaluasi kembali, mereview kembali apakah standarisasinya bagus atau enggak. Cuma memang balik lagi itu memang harus punya direktur dan jajarannya punya hati nurani. Jadi jangan sampai gini, begitu akreditasi semua alat lengkap, ternyata minjem gitu. Hanya temporary saja karena untuk menjawab standar akreditasi. Betul, jangan sampai seperti itu. Artinya standarisasi itu quality service-nya harus tetap terjaga. Jadi kapanpun kita ngecek itu kualitinya sama. Dan tidak ada perbedaan bermakna antara peserta BPJS atau peserta yang bayar sendiri. BPJS. Itu harus tidak boleh ada kendala seperti itu. Pak Timbul mengharapkan hati nurani dari fasilitas kesehatan, rumah sakit, direktur, dan semua jajaran di struktur ketika kemudian juga melihat masyarakat Indonesia ini real terjadi, Pak. Bahkan harus antri untuk mengambil antrian, meninggalkan sandal ataupun dokumen untuk mengantri. Gimana Pak Timbul? Ya, jadi ini sekarang tahun ke-12 ya, sejak 1 Januari 2014. Program JKN tahun ini tahun ke-12. Artinya ada peningkatan, iya. Tapi masih ada masalah, iya. Nah, tentunya program JKN ini tidak bisa selesai oleh BPJS Kesehatan sendiri. Maka lahirlah Inpres 1 tahun 2022. Ada 30 kementerian lembaga yang diinstruksikan oleh Presiden untuk meningkatkan optimalisasi JKN. Nah, sekarang betul ada rumah sakit yang melakukan fraud. Bagaimana pengawasan di tingkat vertikal, rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah. Nah, tentunya ini yang memang harus ada kemauan dari kementerian lembaga yang diinstruksikan oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 untuk menjalankan apa yang diinstruksikan. Nah, kami sih berharap Presiden Pak Prabowo juga mengevaluasi Inpres ini. Mana kementerian lembaga yang nggak serius menjalankan instruksi itu. Nah, artinya kita berharap ada sinergitas di ekosistem JKN ini. Nah, misalnya nanti ada persoalan, ya, yang banyak tuh kan obat. Ada sering bertanya, Pak Timbul betul gak 3 hari harus pulang? Tidak ada regulasi yang mengatakan dirawat 3 hari. Nggak ada. Selagi belum sembuh, belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Tapi kan faktanya ada pasien yang nggak sadar disuruh pulang. Kan logika kemanusiaannya nggak ada gitu ya. Tapi itu fakta ada. Dan bukan sekali 2 kali, ada beberapa kali saya temui. Saya dilaporkan maksud saya. Nah, tentunya kami juga berharap edukasi literasi itu harus ditingkatkan. Seperti misalnya, hey masyarakat peserta JKN, kalau Anda datang ke Paskes, bila ada masalah, jangan berdebat dengan rumah sakit, laporkan ke BPJS. Karena di semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, ada BPJS 1. Laporkan ke BPJS 1, biar BPJS 1 yang ngobrol sama rumah sakit. Misalnya, seperti tadi pagi juga, ada obat yang nggak dikasih. Saya bilang, udah nggak usah debat sama rumah sakit. Lapor ke saya lapor ke BPJS. Dia akhirnya telepon lagi, WA lagi gitu ya. Pak, sudah dapat obatnya. Artinya, saya nggak perlu berdebat dengan rumah sakit. Biarlah BPJS 1 yang ditempatkan di semua rumah sakit yang bekerja sama untuk meminta hak atas obat. Demikian juga kalau belum layak secara medis pulang, nggak usah berdebat, lapor aja. Nah, yang sekarang kita minta adalah BPJS Kesehatan perkuat BPJS 1. Supaya bisa diakses dengan mudah oleh pasien JKN, sehingga pasien JKN yang mengalami masalah bisa mendapatkan solusi. Nah, lapornya kemana Pak BPJS 1. Ada nomor atau hotline yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat? Ada, biasanya. Nah, sekarang kan persoalannya gini,
memang secara personalia satu PIC itu melingkupi beberapa rumah sakit BPJS satunya, sehingga dia pergi ke sana, pergi ke sana. Nah, kita sih berharap nih, bagaimana di 2026 ada peningkatan anggaran juga untuk memperkuat BPJS 1, sehingga satu rumah sakit itu satu PIC minimal. Ya, kalau Cipto memang kan luas banyak itu ya, itu juga lebih dong. Nah, artinya jangan satu orang melingkupi beberapa rumah sakit, karena dia ke sana, di sini kosong. Datang di sini nggak ketemu sama PIC BPJS satunya. Nah, ini yang memang harus diperkuat. Dan tentunya perkuatan itu dimulai dari anggaran. Pak Timbul, mungkin gini, supaya masyarakat juga tahu untuk sama-sama meningkatkan bagaimana partisipasi masyarakat untuk melaporkan bila ada fraud atau temuan-temuan di lapangan itu. BPJS 1 ini apa? Bagaimana masyarakat juga bisa mengakses BPJS 1 sehingga bisa menyampaikan laporannya ketika ditemukan pelanggaran seperti itu? Ya, BPJS 1 singkatnya BPJS siap membantu. Nah, itu ada di setiap rumah sakit yang bermitra dengan BPJS. Jadi misalnya rumah sakit A kerjasama, pasti ada BPJS 1. Nah, tadi karena memang kondisi personalianya nggak banyak, sehingga satu orang melingkupi beberapa rumah sakit, tapi biasanya dia meninggalkan nomor telepon. Ya, nah ini artinya di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit tersebut. Nah, ini artinya kita harus edukasi terus. Edukasi, literasikan tentang JKN ini, supaya ketika mereka ada masalah, kemana larinya? Itu ya, misalnya yang sering banyak terjadi juga, datang merasa gawat darurat, tapi rumah sakit bilang, nggak gawat darurat, pulang. Nah, itu kejadian tuh di Gresik, di Batam, akhirnya meninggal. Nah, kalau memang misalnya dalam kondisi dia gawat darurat, ternyata tidak disebut tidak gawat darurat, dia bisa menghubungi BPJS, dan kami berharap BPJS juga bisa memastikan bahwa pasien ini memang gawat darurat. Kalau memang tidak gawat darurat, solusinya apa? Nah, jangan pulang, suruhlah ke Paskes tingkat 1 yang memang 24 jam, supaya dia mendapatkan akses layanan medis. Yang terjadi kan karena tidak tahu, disebut gawat darurat bukan kata rumah sakit, dia pulang. Tidak dapat layanan medis. Nah, oleh sebab itu, proseduralnya kalau memang dia nggak gawat darurat dan kondisinya sakit, langsung ke rumah sakit, ke Paskes tingkat 1. Nah, itu kan langsung dilayani ya. Nah, jadi tentunya memang tadi selain dengan persoalan yang muncul ini, edukasi, literasi itu harus diperkuat terus. Hak dan kewajiban bahwa obat dijamin. Kalau nggak dikasih, ya bagaimana? Ya lapor gitu. Oke. Kalau urusannya sudah sehat, ini selalu bicaranya penuh semangat gitu ya. Tapi terima kasih Bapak-Bapak untuk pembahasan malam hari ini. Kita tunggu bagaimana nanti kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan skema yang baik, karena kembali lagi hak kesehatan dijamin oleh konstitusi. Dan masyarakat mulai malam ini semakin sadar, literasi juga, ada nomor BPJS 1 yang bisa digunakan untuk melaporkan jika terjadi hambatan atau pelanggaran mengenai layanan kesehatan di lapangan. Begitu ya? Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, luar biasa, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda.